Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, udah pada luar biasa ya Kak Ika. Nah, sekarang kita mau ibadah sekolah minggu. Semua sudah pada siap? Siap dong Bang Abed. Oke, karena semua sudah siap, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangannya, kita mau nyanyi satu buah lagu, Hatiku Percaya. Dengan sikap sungguh-sungguh. Setiap berkat-Mu, setiap kebaikan-Mu yang dapat kami rasakan ya Bapa hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Kau tutup bungkus ibadah kami hanya dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Oke, Kak, ayo kita sekali lagi sapa adik-adik kita di rumah yuk. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, sudah pada semangat nih Kak Ika. Iya Bang Abed, berarti adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu Sekolah Minggu Digital. Bang Abed tahu nggak? Tuhan Yesus itu baik banget. Tahu nggak kenapa? Wah, aku tahu. Karena walaupun kita sudah 4 bulan ada di rumah, tapi kita masih bisa beribadah sekolah minggu digital. Benar banget Bang Abed. Dan hari ini kita sekolah minggu bersama Kakak Ika dan Abang Abed di sekolah minggu digital. Yuk
adik-adik biar lebih semangat, kakak mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku berkati. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau yang bentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan ada, di kiri ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, kakak mau tanya, masih semangat? Pasti masih semangat. Yuk kalau masih semangat, kakak mau ajak adik-adik nyanyi Kau Temanku, Ku Temanmu, kita selalu bersama. Yuk semua masih bangkit berdiri, kita nyanyi dengan gerakan ya. Ku temanmu, kita selalu bersama. Syarat seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Ku temanmu, kita selalu bersama. Syarat seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan membantu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syarat seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Mama. Yuk adik-adik kita mau nyanyi lagu Papa Mama semuanya masih pakai gerakan.
berkat Tuhan yang kusyukuri. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku untuk memberi semua kepunyaanku, bukan milikku lagi. Yes, yes, yes. Ku diberi berkat untuk menjadi berkat, memberi dengan sukacita hati. Yes, yes, yes. Ku diberi berkat untuk menjadi berkat. Tuhan, ku mau memberi. aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, ku mau memberi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu buah lagu, Selidiki Aku. Adik-adik, dengan sikap berdoa, kita akan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Mari adik-adik kita bersama doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami boleh memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami boleh mengerti apa isi dari firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sehat-sehat ya dan penuh sukacita. Oke, sekarang kita membuka kitab kita. Kita buka dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Coba dibuka ya. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Sudah ketemu? Kalau sudah, Abang bacakan ya firman-Nya ya. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Wah, adik-adik, kira-kira apa yang terjadi pada Yohanes 6 ayat 25 sampai 35 ini? Supaya kita bisa tahu sama-sama nih adik-adik, yuk kita saksikan video yang berjudul Roti Hidup nih, supaya kita sama-sama bisa mengerti ya. Mari kita saksikan sama-sama. Banyak orang mencari dengan sungguh-sungguh di mana Yesus berada, dan akhirnya mereka menemukan Yesus di sisi lain laut Kapernaum. Sehari sebelumnya, Yesus dengan hebatnya memberi makan 5.000 orang, dan beberapa orang itu kembali ke Yesus dengan keadaan lapar. Tetapi inilah mengapa mereka mencari Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan karena siapa Dia, tetapi karena mereka terkagum akan kehebatan Yesus. Mereka teringat akan zaman Musa dulu, di mana bangsa Israel selalu diberi makan roti dari surga setiap harinya. Mereka berpikir mungkin Yesus akan berbuat seperti itu juga kepada mereka. Yesus pun berbicara kepada banyak orang itu, "Kalian bekerja sangat keras untuk menemukanku, tetapi hanya untuk meminta kepadaku roti yang akan memuaskan kalian sesaat saja. Mengapa kalian tidak meminta roti yang akan memuaskan kalian selamanya? Roti yang bisa memuaskan kami selamanya?" Banyak orang kemudian bertanya-tanya bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan roti yang ajaib ini. Mereka pun bertanya kepada Yesus, "Apakah yang harus kami lakukan untuk mendapatkan roti yang ajaib ini?" Dan Yesus pun menjawab, "Aku diutus oleh Allah, percaya kepadaku." Tetapi orang banyak itu meminta tanda dan bertanya kepada Yesus, "Ya, engkau memberi makan 5.000 orang, tetapi Musa memberi makan jutaan orang,
dengan roti dari surga. Apa yang bisa kau perbuat supaya kami percaya bahwa engkau lebih hebat daripada Musa?" Yesus pun menjawab, "Kalian harus mengerti, bukanlah Musa yang memberikan roti itu kepada bangsa Israel, tetapi Bapa-Ku yang ada di surga. Dan sekarang Dia telah memberikan roti kehidupan yang telah Kubicarakan kepada kalian." Kemudian orang-orang itu pun mulai bingung dan mulai bertanya-tanya akan jawaban Yesus tadi. Dan mereka menanti-nanti apa yang akan Yesus katakan selanjutnya. Dan Yesus pun berkata, "Akulah roti kehidupan itu. Siapapun yang datang kepadaku tidak akan lapar. Dan siapapun yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Adik-adik, pada waktu itu sehari setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, orang banyak kembali menemui Tuhan Yesus di seberang laut Kapernaum. Tetapi adik-adik, alasan mereka mencari Tuhan Yesus itu bukan karena siapa itu Tuhan Yesus, tetapi karena mereka ingin hal duniawi. Mereka ingin supaya Tuhan Yesus memberi mereka makanan lagi. Wah, padahal nih adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah roti hidup loh adik-adik. Roti hidup itu apa sih? Roti hidup adalah roti yang turun dari surga untuk memberikan hidup kepada dunia. Ketika Tuhan Yesus bilang, "Percayalah kepadaku, karena Allah telah mengutus aku," banyak orang yang mulai bingung, mulai tidak percaya. Kok bisa sih Tuhan Yesus itulah roti hidup? Coba, kalau adik-adik mau percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu adalah roti hidup? Mau ya, tentunya ya. Adik-adik mau percaya nih kalau Tuhan Yesus itu adalah roti hidup. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang akan memberikan hidup kepada dunia. Coba sekarang kalau adik-adik semua sudah percaya, apa sih yang adik-adik harus lakukan? Tentunya adik-adik harus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya nih, ketika kita beribadah, kalau adik-adik sudah percaya sama Tuhan, sikapnya seperti apa sih ketika adik-adik beribadah? Apakah adik-adik masih main-main? Atau mungkin adik-adik masih bercanda-canda? Tentunya tidak. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita harus bersungguh-sungguh ketika kita beribadah. Kita harus fokuskan hati dan pikiran kita sama Tuhan Yesus, bukan sama hal yang lain lagi. Oke, selanjutnya nih, ketika kita memberi persembahan, sebagai orang yang sudah percaya kalau Tuhan Yesus adalah roti hidup, kita harus memberi persembahan yang terbaik. Coba, kita memberikan persembahan karena kita itu bersyukur loh adik-adik, karena Tuhan Yesus senantiasa menemani kita dalam hidup kita, bukan karena kita ingin sesuatu ya adik-adik, makanya kita memberikan persembahan. Nah adik-adik, persembahan yang terbaik itu persembahan yang seperti apa sih? Persembahan yang terbaik adalah tubuh kita loh adik-adik, seperti tertulis pada Roma 12 ayat 1. Artinya apa? Artinya kita harus mempersembahkan diri kita. Kita harus setia melakukan firman Tuhan dan menjauhi apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik mau ya memberikan tubuh kita untuk persembahan kepada Tuhan? Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup nih. Tapi sebelumnya abang mau review ulang apa aja yang telah kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang memberikan hidup kepada dunia. Selanjutnya, ketika kita beribadah, kita harus sungguh-sungguh karena kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus memberikan persembahan yang terbaik, yaitu tubuh kita. Oke adik-adik, abang punya aktivitas supaya adik-adik boleh tambah percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah roti hidup. Aktivitasnya adalah menghafalkan ayat Alkitab dari Yohanes 14 ayat 6. Isinya seperti ini adik-adik. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah sekarang adik-adik hafalkan ya. Dan abang tambahin nih supaya ada tantangannya.
Adik-adik peragakan, adik-adik boleh bebas nih berkreasi. Mau seperti apa memperagakannya. Yang penting adik-adik peragakan ya ayat ini. Nanti adik-adik videokan dan adik-adik kirim ke grup kelas masing-masing. Bisa ya adik-adik ya? Berani kan terima tantangan dari abang? Oke, mantap adik-adik. Sekarang kita mau tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan, supaya kami boleh percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti hidup, adalah juru selamat yang memberikan hidup kepada dunia. Ajari kami ya Bapa, supaya kami boleh melakukan apa yang berkehendak di mata-Mu ya Tuhan. Ajari kami supaya ketika kami beribadah, kami boleh sungguh-sungguh, dan ketika kami memberikan persembahan, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik, yaitu tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan apabila ketika kami mendengarkan firman-Mu tadi kami ada berbuat salah, maafkanlah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita tadi sudah belajar bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup. Kita juga mau belajar menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik. Yuk kita mau tutup ibadah kita sambil kita mau angkat pujian Betapa Hatiku. Dengan sikap sungguh-sungguh, gak ada lagi yang bercanda. Dengan sikap berdoa kita mau menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sangat baik dan teramat baik,
Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Hari ini kami belajar untuk percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus yang akan memberkati kami dari kami kecil sampai kami besar nanti Bapa. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa dalam hidup kami, terutama saat kami ibadah, kami bersuka cita, kami sangat senang Tuhan bisa bernyanyi bersama-sama sekalipun kami lakukan dengan online Bapa. Tuhan, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan yang selalu jaga kami, kemanapun kami melangkah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelumnya kami mohon ampun kalau kami tadi ibadah ada bercanda, ketawa, ataupun mendukakan hati-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.